Halo Shopee Seller, selamat datang di video tutorial kita hari ini. Nah, di video kali ini kita bakal jelasin ke kalian semua gimana sih caranya memenuhi pesanan dengan cara yang efektif. Di belakang kita sudah ada gudang mininya Shopee. Kita akan kasih tahu kalian tips dan triks apa yang harus dilakukan supaya kalian bisa memenuhi pesanan dengan cepat dan pembeli pun akan jadi happy. Yuk langsung aja kita intip gimana sih seharusnya proses gudang yang baik, mulai dari manajemen gudangnya, penataan warehouse-nya, penataan rak, dan gimana sih supaya kita bisa mengatur karyawan kita dengan baik dan memenuhi pesanannya dengan baik. Let's go! Nah, Shopee Seller, gudang yang baik itu harus mempunyai pemetaan yang baik juga. Contohnya kita sekarang ada di pintu masuk. Di area pintu masuk, kita harus punya area inbound staging, yaitu untuk menyimpan segala barang yang datang dari supplier. Kita juga harus mempunyai area packing yang dekat dengan pintu. Kenapa? Karena ketika pihak logistik datang dan mereka ingin mengambil pesanannya, kita sudah bisa dengan ready untuk menyerahkan barangnya ke jasa kirim tanpa harus mondar-mandir. Karena meja packing dan area untuk penyerahan ke 3PL selalu dekat dengan pintu. Nah, kita juga harus mempunyai tata letak rak yang baik. Jangan kita mempunyai space seperti ini, tapi raknya kita letakin hanya di ujung-ujung tembok. Itu akan sangat membuang-buang tempat. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kalian taruh semuanya di tembok, itu akan memuat lebih sedikit rak. Sedangkan kalau kalian taruh seperti yang kita punya sekarang, itu akan menjadi lebih efektif. Kalian bisa menyimpan barang lebih banyak, proses picking pun akan jadi lebih mudah. Nah, kita intip yuk gimana sih proses inbound yang benar. Nah, sekarang kita ada di proses inbound. Ceritanya, ada barang yang lagi datang nih. Untuk barang yang lagi datang, kita harus pertama-tama adalah mengecek dulu. Ya kan, kita harus periksa apakah barang yang kita order sesuai dengan apa yang kita pesan. Kita harus cek dulu jumlahnya, kita harus cek juga kualitasnya. Shopee Seller bisa melakukan QC sampling. Jadi dari sekian banyak yang datang, mungkin kita bisa melakukan 20-30%. Make sure kualitasnya itu bagus dan jumlahnya itu paling benar. Kenapa jumlah barangnya harus benar? Karena jumlah barang itu adalah nyawa kita. Ketika kita taruh di seller center, itu harus sesuai dengan apa yang kita punya di gudang. Jangan ditaruh 8888 karena pengen hoki. Lebih tepatnya, kalau misalnya taruhnya sesuai dengan jumlah stoknya, pasti kita nggak akan terjual lebih, yang menghindari kita dari poin penalti. Dan juga setelah kita inbound, barang-barangnya itu harus langsung kita taruh ke dalam raknya masing-masing. Berapa kali kita datang ke tempat seller, tempatnya aja penuh. Kenapa? Ketika kita tanya, Pak, inboundnya kok nggak disimpan, Pak? Iya, Pak, nggak ada waktu. Padahal ketika mereka masuk, itu semua barangnya sudah menumpuk dan sudah tidak ada lagi mobilitas untuk para karyawannya bergerak. Harus misi-misi, harus ngelangkah-langkahin kardus. Jadi yang tepatnya adalah, begitu barangnya masuk, kita harus melakukan pencatatan stok dan kita harus langsung put away ke tempatnya masing-masing. Nah, setelah belajar proses inbound, setelah kita meletakkan semua barangnya ke dalam raknya masing-masing, yang harus kita pelajari berikutnya adalah penempatan rak, jarak antar rak, dan memaksimalkan ketinggian rak. Nah, rak itu sangat penting penggunaannya. Kenapa, Shopee Seller? Karena ketika kita nggak punya rak, kita tumpukin kardusnya sampai atas, itu akan mempersulit proses picking kita. Pernah suatu saat kita datang ke tempat seller yang tidak menggunakan rak. Jadi dia hanya menumpukan kardusnya sampai atas, dan ketika dia ingin mengambil barangnya, dia harus membuka satu tangga, harus ambil barang yang di paling atas. Karena tidak mungkin dia mengambil kardus yang ada di tengah-tengah. Karena kalau dia ambil kardus yang ada di tengah-tengah, rubuhlah semua dus-dusnya. Makanya itulah pentingnya penggunaan rak. Rak itu juga harus kita maksimumkan. Jangan seperti yang saya bilang tadi, jangan kalau kita punya ruangan kotak seperti ini, raknya hanya ditaruh di ujungnya saja. Itu kita hanya bisa memuat sekian banyak. Sedangkan jika kita memaksimumkan seluruh ruangan kotak ini, kita bisa memuat lebih banyak rak. Dan itu akan membuat gudang kalian pun terlihat lebih rapi. Yang kedua, yuk kita intip gimana sih jarak antar rak yang paling benar. Nah, jarak antar rak paling minimum adalah 1 bahu.
Kenapa satu bahu? Karena itu akan memudahkan picker kita mengambil barang secara bersamaan. Contohnya ada dua picker yang sedang mengambil barang di aisle yang sama. Jadi mereka itu masih bisa pantat-pantatan, masih bisa saling membumi, dan masih ada ruang untuk mengambil barang-barang yang mereka mau. Itulah pentingnya penggunaan jarak rak. Jangan terlalu sempit karena akan menyulitkan proses picking atau pengambilan barang, ataupun juga jangan terlalu lebar karena akan membuang banyak tempat yang seharusnya bisa digunakan untuk menyimpan lebih banyak barang lagi. Berikutnya adalah memaksimumkan ketinggian rak. Nah, rak ini harus di make sure nih, kita dari bawah sampai atas itu harus penuh semua. Kenapa? Karena kalau misalnya atasnya dikosongin, sayang sekali, banyak barang yang masih bisa kita taruh di atas, tapi tidak kita manfaatkan tempatnya. Nah, makanya itulah pentingnya untuk memaksimumkan tingginya rak. Nah, setelah sudah kita belajar tata peletakan rak yang baik, jarak antar rak, dan memaksimumkan ketinggian rak, ada satu hal lagi yang bisa kita pelajari, yaitu penggunaan kode lokasi rak. Kode lokasi rak pada dasarnya dipakai untuk para picker yang baru datang ke dalam gudang, baru join. Nah, ketika mereka datang, mereka biasanya kan tidak tahu di mana letak produk ini, di mana letak produk itu, dan gudang kita pun mungkin ada 2 lantai, 3 lantai, panjang ke belakang. Itu akan membuat proses pembelajaran produknya itu ada di mana sangat sulit. Makanya kita menggunakan kode lokasi rak. Ketika si picker baru itu datang, dia bisa hanya melihat, oh ini barang kode lokasinya ada di mana. Contohnya yang kita punya di sini adalah penamaan L1A. L1A itu maksudnya apa? L1A itu menandakan L1, lantai 1. A itu rak yang A. Makanya kita bisa lihat ke samping, di sini ada L1B, menandakan lantai 1 rak B, yang di situ C dan D dan seterusnya. Itu adalah penggunaan kode lokasi rak. Setelah pada rak level, kita akan masuk ke dalam kolom-kolom rak. Kita bisa lihat sendiri di sini ada L1A, T3, 1. Seperti yang saya tadi bilang, L1 itu menandakan lantai 1. A itu menandakan rak A. T3 itu menandakan tingkat. Kita mempunyai 4 tingkat. Ada T1, T2, T3, dan T4. Yang terakhir itu adalah angka 1. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5 itu menandakan penempatan binnya. Contohnya L1A T31. Berarti kita tahu ada di lantai 1, rak A, tingkat yang ketiga, dan bin yang pertama. Kita mundur ke sini, kita belajar ada L1A T24. L1A T24. Berarti itu ada di lantai 1, rak yang A, tingkat yang kedua, dan bin yang keempat. Itu akan memudahkan proses picking, dan kedepannya akan memudahkan kita untuk menaruh barang-barang yang, oh ya, kita seharusnya memindahkan barang ini posisinya lebih dekat ke meja picking, karena itu akan memotong waktu pengambilan barang yang akan mempercepat dan membuat segala proses pemenuhan pesanan lebih efisien. Nah, setelah kita belajar tentang kode lokasi rak yang untuk memudahkan proses picking yang baik, yang harus kita pelajari berikutnya adalah posisi penempatan barangnya pada lokasi yang mana. Barang-barang terlaris kita bisa mendekatkan ke meja packing, makanya harus lebih didekatkan ke L1C, T1, T2, T3, atau bin yang pertama, bin kedua, selama jaraknya itu masih ke dalam rak. Nah, proses penempatan barang terlaris bukan hanya didekatkan ke meja packing, tetapi juga harus selevel dengan dada. Kenapa? Karena ketika kita taruhnya tinggi-tinggi, itu akan menyulitkan picker kita untuk mengambil barang dan memperlama proses pemenuhan pesanan. Seperti kita di samping, picker kita sedang kesulitan untuk mengambil barang terlaris yang posisinya ditaruh di rak paling atas. Pickernya pendek, susah ambil barang, itu akan membuat proses pemenuhan pesanan makin lama. Nah, ketika barang yang terlaris juga kita taruh dekat dengan meja packing, itu akan memudahkan picker kita untuk mengambil barang dan langsung ditaruh ke meja packingnya. Contohnya, barang ini adalah barang terlaris saya. Ketika saya ambil di dalam satu order, saya tinggal masuk ke meja packingnya. Daripada saya harus naik ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 4 untuk mengambil barang yang terlaris saya. Nah, makanya Shopee Seller, kenalilah barang mana yang laris, barang mana yang kurang laris, sehingga kita mempunyai penempatan rak dan bisa menciptakan proses operasional yang lebih efisien. Nah, saya tahu, pasti Shopee Seller komplain, iya, gudang saya kekecilan, rak saya kepenuhan, rak saya tidak banyak tempatnya. Nah, Shopee Seller kendalanya adalah tidak mengenali produk. Produk Shopee Seller harus Shopee Seller kenali. Buka data toko saya, kita lihat produk mana yang tidak terjual, produk mana yang lebih laris. Nah, itu kita bisa mengetahui juga apakah semua barang yang ada di rak itu barang-barangnya terlaris. Pernah saya datangi ke tempat seller, ketika saya lihat kenapa sudah berdebu Pak, ada sarang laba-laba. Oh iya, ini barang tidak pernah laku, tapi kenapa ditaruh di rak? Seharusnya barang seperti itu sudah bisa dikeluarkan dari gudangnya Shopee Seller, sehingga tempat rak itu bisa diisikan barang-barang yang lebih laris.
Makanya kadang-kadang jualan 500.000 SKU tapi yang laku hanya 40-60%. Bayangkan, gudang Shopee Seller pasti akan lebih lega, penempatan barang akan lebih enak daripada harus jatuh-jatuh ke lantai yang ujung-ujungnya malah membuat lama semua proses pemenuhan pesanan. Nah, Shopee Seller, tadi kan kita udah belajar tuh gimana sih punya tata letak gudang yang baik, bagaimana proses flow-nya gudang, bagaimana cara penempatan barang, dan penggunaan lokasi rak. Sekarang kita masuk ke hal yang lumayan penting, yaitu adalah proses operasional sehari-hari. Proses pembunuhan pesanan kita mulai dari printing. Habis itu kita akan melakukan pengambilan barang. Setelah kita melakukan pengambilan barang, ada proses pengecekan dan proses packing. Setelah proses packing selesai, kita akan menyerahkan barang-barang itu ke pihak logistik. Kenapa sih Shopee Seller pasti bertanya-tanya, kenapa kita membuat video tutorial ini, kenapa kita mengajarkan seller hal seperti ini? Kita tahu, sebagai pedagang, saya hari ini punya 100 order per hari. Saya maunya besok naik 120, bulan depan saya mau jadi 500, bulan depan lagi saya mau jadi 1000 order satu hari. Kita mau cuan terus, mau berkembang terus. Nah, makanya kita mengajarkan video tutorial ini supaya Shopee Seller bisa berpikir dan bisa mencerna apa sih yang kurang dari proses pemenuhan pesanan saya. Apakah itu tempatnya saya kurang optimal, ataukah saya masih belum menggunakan kode lokasi rak, ataukah saya masih belum mempunyai proses yang lebih efisien. Nah, kita akan masuk ke proses operasional setiap harinya, yaitu penggunaan printer. Nah, printer di sini teman-teman bisa lihat sendiri, Shopee Seller bisa lihat kita mempunyai dua jenis printer. Baru pertanggal 14 Februari 2020 kita meluncurkan fitur thermal. Fitur thermal printer adalah untuk mempercepat proses pemenuhan pesanan, dan kita juga masih ada printer biasa. Nah, kita akan adu nih, kira-kira mana sih yang lebih cepat, mana sih yang lebih efisien. Tentunya kalau thermal printer ini ketika kita print, kita udah nggak usah pusing lagi. Keluar labelnya seperti ini, kita sudah tinggal copot saja dan kita tinggal langsung tempelkan di barang-barang kita gitu. Nah, kita langsung adu aja ya. 1, 2, 3. Shopee Seller bisa lihat sendiri kan, kalau seandainya thermal printer ini memang lebih cepat. Cost-nya itu sekitar 180 perak per lembarnya. Untuk printernya sendiri mungkin memakan cost 2,7 juta. Nah, mungkin, oh iya mahal, oh iya kurang ada duitnya. Nah, tapi bisa pikirkan sendiri. Saya pernah datang ke tempat seller yang sudah mempunyai 2.000 order, 3.000 order per hari, dan dia masih menggunakan printer ini. Hanya ada satu karyawan yang kerjanya tiap hari cuma motong-motongin kertasnya doang. Inefisien kan? Padahal bisa investasi 2,7 juta bisa dipakai bertahun-tahun ke depan. Nah, kalau Shopee Seller masih nggak mau pakai thermal printer, kita punya tips lainnya nih untuk memudahkan kita memotong kertas lebih gampang. Contohnya ini semua AWB-nya sudah kita print, ya kan? Masih banyak Shopee Seller yang menggunakan gunting atau menggunakan penggaris dan dirobek-robek secara langsung. Kita ada penggunaan pemotong kertas. Tidak mahal, investasi hanya 120.000 aja, kita udah bisa langsung memotong kertas ini dengan lebih efisien. Silahkan dicoba potongnya. Kita lakukan proses pemotongan ya. Nah, ini bisa berbagai macam kertas, bisa lebih tebal segala macam. Kita langsung masukin, kita langsung potong jegrek. Itu akan mempermudah semua proses. Kita punya pemotongan AWB-nya, dan itu akan mempercepat semua proses pemenuhan pesanan. Karena semuanya dimulai dari proses printing. Nah, Shopee Seller, setelah kita sudah melakukan proses printing, berikutnya yang harus kita lakukan adalah pengambilan barang atau proses picking. Nah, proses picking sendiri, kan tadi kita udah jelasin tuh, saya sudah menjelaskan tentang pentingnya kode lokasi rak. Nah, di contoh kali ini, saya akan memasukkan kode lokasi rak ke dalam SKU. Jadi kalau seandainya Shopee Seller mempunyai variasi, kode lokasinya itu bisa dimasukkan ke level SKU variasi pada setiap produk. Kalau produknya tidak mempunyai variasi, bisa dimasukkan ke SKU induk. Tenang aja Shopee Seller, kalau nantinya pasti SKU ini akan kita sediakan kolom sendiri untuk mempermudah proses picking. Sebenarnya proses picking itu nggak cuma satu. Pasti kebanyakan Shopee Seller adalah melakukan single picking atau pengambilan tunggal. Pengambilan tunggal itu adalah ketika kita mengeprint resinya, setiap pickernya harus mengambil satu resi, menaruh barangnya di meja packing,
jalan lagi berikutnya, ambil lagi nomor resi berikutnya, taruh lagi di meja packing, ambil lagi resi berikutnya, ambil barangnya, taruh lagi di meja picking, dan seterusnya. Nah, single picking itu sebenarnya akan meningkatkan akurasi, tapi sebenarnya single picking juga memperlama. Coba bayangin, kalau seandainya Shopee Seller punya 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, setiap satu resi harus jalan ke lantai 3, turun ke lantai meja packing. Jalan ke lantai 4, harus turun ke meja packing. Nah, itu akan memperlama prosesnya. Tapi sebenarnya di sini kita pengen ngajarin kalau tidak ada proses picking yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih unggul. Itu semua tergantung dengan kebutuhan operasional para seller. Kita di sini mau ngebandingin aja nih. Kita punya pembandingannya yaitu batch picking atau pengambilan secara massal. Nah, pengambilan secara massal itu sudah kita support secara product level di Shopee Seller Center. Nah, Shopee Seller bisa ketika melakukan pengiriman massal dan pencetakan resi massal bisa memilih tik daftar pesanan per produk. Daftar pesanan per produk itu seluruh pesanan yang kita klik itu akan kita jumlahkan total produk yang harus diambil. Jadi Shopee Seller tidak perlu jalan-jalan bolak-balik ke atas ke bawah 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi Shopee Seller bisa aja langsung ambil semua barangnya, dan Shopee Seller ketika sampai di meja area packing harus melakukan ekstra proses pensortiran. Memang agak sedikit lebih ribet ya, tapi memang batch picking ini kalau dengan barang yang sesuai, dengan sistem yang sesuai, itu sebenarnya akan mempercepat dan membuat proses pembunuhan pesanan jauh lebih efisien dalam pengambilan barang. Nah, di sini ini kita juga akan adu nih. Kita akan adu single picking atau pengambilan tunggal dengan batch picking atau pengambilan secara massal. Nah, kita akan mengadu nih Shopee Seller antara single picking dan batch picking. Kita sudah mempunyai pesanan 5 pasangan masing-masing dengan pesanan yang sama, tapi kita akan adu. Satu akan mengambil single picking dan yang satu lagi akan melakukan batch picking. Yang satu pengambilan tunggal, yang satu lagi melakukan pengambilan secara massal. Kita akan lihat. Aku sudah bikin supaya proses di mana batch picking itu atau pengambilan secara massal akan kalah. Kenapa? Karena di dalam order ini terlalu banyak variasi, dan untuk para packernya atau para checkernya yang tidak mengenal produk akan mengalami kesulitan dalam mensortir barangnya. Itu akan result kepada pengembalian barang dari customer atau pesanannya juga tidak terpenuhi, yang ujung-ujungnya akan membuat seller mendapatkan poin penalti. Nah, poin penalti itu juga buruk. Ketika seller mendapatkan poin penalti dan mengakumulasi 28 hari hukumannya, Shopee Seller akan kehilangan banyak keuntungan eksklusif, dan itu membuat kesempatan para pesaing-pesaing lain untuk merebut pelanggannya Shopee Seller. Nah, makanya kita langsung aja yuk kita lihat nih siapa yang akan menang, single picking atau batch picking. Nah, Shopee Seller, tadi lihat sendiri kan perbedaan antara proses pengambilan tunggal dan pengambilan secara massal, atau kita sebut single picking dan batch picking. Nah, yang tadi itu, yang ngambil batch picking memang akan jauh lebih cepat dalam proses pengambilan barangnya. Dia akan sampai ke meja packing lebih dulu, tapi kendalanya adalah ketika proses pensortiran. Si pickernya atau checkernya atau packernya tidak mengetahui produk mana yang masuk ke orderan yang mana, karena itu susah sekali untuk mengetahui size bajunya ataukah casing handphonenya jenisnya apa. Itu akan sangat mempermudah dan malah memperlama proses pengambilan barangnya atau pensortiran barangnya. Nah, sekarang kita akan melihat lagi nih senario di mana single picking versus batch picking, yang batch pickingnya akan menang. Nah, di senario kali ini ordernya sudah saya bikin
untuk prosesnya lebih mudah di batch picking. Kenapa? Karena variasinya tidak banyak, jumlah orderan dalam satu barang juga tidak banyak, sehingga itu akan mempermudah proses batch pickingnya. Gitu. Nah, kita langsung lihat aja yuk. Kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, Shopee Seller, sebenarnya yang mau saya tekankan adalah tidak ada proses mana yang lebih baik, tidak ada proses mana yang lebih buruk, tetapi adalah sesuai dengan kebutuhan operasional para seller. Memang kalau single picking membutuhkan waktu untuk berjalan bolak-balik yang membuat proses picking lebih lama. Batch picking memang memakan sedikit lebih waktu untuk proses pengambilan barang, tapi harus melakukan pensortiran ulang. Itu terkadang untuk variasi yang lebih banyak atau misalnya barangnya susah dikenali untuk dibedakan, itu akan malah memperlama proses pemenuhan pesanannya. Nah, sedangkan kalau untuk yang single picking, sebenarnya untuk kedepannya kalau Shopee Seller sekarang mempunyai 100 orderan dan menggunakan pengambilan tunggal atau single picking, mungkin masih bekerja. Tapi yang saya tadi bilang, kita ini pengen berkembang, pengen maju terus, ya kan? Kita pengen orderan kita makin tinggi. Nah, menggunakan single picking itu akan memperlama prosesnya. Kenapa? Karena harus makin banyak orang yang datang untuk mengambil barangnya. Makanya Shopee Seller mungkin bisa memikirkan sistem-sistem lain dalam pengambilan barangnya. Nah, penasaran kan? Mungkin aja bisa langsung kontak ke kita bisa kasih tips dan triks gimana sih caranya melakukan proses pengambilan barang atau pemenuhan pesanan yang paling efektif buat Shopee Seller. Nah, Shopee Seller, udah belajar kan gimana caranya proses pengambilan barang yang baik? Nah, itu tergantung Shopee Seller mau mengaplikasikan pengambilan barang yang seperti apa sesuai dengan kebutuhan operasional Shopee Seller. Tapi jangan lupa, harus selalu cari cara di mana supaya pengambilan barang itu menjadi mudah dan efisien. Sekarang, setelah kita mengambil barang, kita harus ngepak barangnya. Kita harus cek dulu dan kita harus pak barangnya. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa gue bagi. Yang pertama, karyawan bisa menandai pesanan yang mereka cek atau mereka pack. Jadi mereka itu bisa melakukan stempel, mereka bisa memaraf, ya kan? Jadi ketika ada komplain dari buyer, Pak, ini kok barangnya salah kirim. Nah, kamu minta, iya Kak, tolong dong difotoin gambarnya kayak gimana, ya kan? Nanti setelah itu bisa dipertanggungjawabkan karyawan mana yang ngecek barangnya ataukah yang ngepack barangnya. Nah, setelah itu kamu bisa lebih tahu karyawan mana sih yang sebenarnya kerjanya asal-asalan atau karyawan mana yang kerjanya lebih baik. Karena salah satu kendala yang paling sulit dalam mengatur sebuah bisnis adalah mengatur karyawannya. Balik lagi ke proses packing. Nah, di proses packing ini ada dua tipe yang selalu saya temui, adalah melakukan packing di lantai dan melakukan packing di meja. Ada pros and cons-nya juga. Kalau melakukan packing di lantai itu biasanya untuk mobilitasnya lebih sulit, harus ngambil barang kiri, kanan, ya kan? Kardusnya susah dicapai, ataukah kadang-kadang sedikit-sedikit harus bangun dulu. Oh, barang saya ada di sini, saya harus jalan dulu. Nah, di jeda-jeda itulah yang membuat tidak efektifnya proses pengepakan barang. Kadang-kadang nanti ambil gorengan dulu, ngeteh dulu, ngapain dulu, ya kan? Sedangkan proses packing dengan meja itu akan memudahkan kita untuk lebih efisien karena tingkat mobilitasnya pun jauh lebih cepat. Jadi ngambil barang kiri, kanan, yang penting kita sudah menyediakan semua alat-alat packingnya itu dekat dengan meja packing. Kita juga bisa membuat alat bubble roll seperti ini. Ini investasinya cuma 70 ribuan, 80 ribuan, sangat mudah dan mempercepat proses pengepakan juga gitu. Nah, Shopee Seller memang konsepnya adalah ketika kita di lantai, kita tidak mempunyai station yang lebih tepat. Sedangkan kalau meja itu biasanya membuang-buang tempat gitu ya. Nah, tapi kan kita sudah jelasin gimana sih caranya kenali produk kamu, mungkin bisa ruangannya bisa lebih dimaksimumin dengan barang-barang yang memang lebih laris terjual gitu. Nah, sekarang juga kalau kita lihat dari segi nge-packing dengan duduk, itu pasti bakal bikin encok, bakal bikin pusing. Saya jamin juga karyawannya pasti pada kesemutan. Makanya sekarang di sini akan kita adu nih, sebenarnya lebih efektif mana sih nge-pack duduk ataukah nge-pack berdiri. Nah, Shopee Seller bisa pikir sendiri apakah worth it untuk menerapkan packing dengan cara yang berdiri. Langsung aja yuk kita intip gimana mereka akan melakukan proses packingnya.
Nah, Shopee Seller, lihat kan bedanya packing dengan cara berdiri dan packing dengan duduk. Kalau packing duduk, pasti bikin encok dan mobilitas pun rendah. Sedangkan packing berdiri, mobilitas lebih tinggi dan kerja pun akan jauh lebih efektif. Jangan kemana-mana ya Shopee Seller, karena habis ini kita akan membahas material tentang bagaimana caranya melacak produktivitas karyawan dan memberikan insentif yang sesuai tergantung dengan performa karyawannya. Stay tune ya! Shopee Seller, langkah terakhir yang Shopee Seller bisa lakukan sebelum menyerahkan barang ke 3PL yaitu adalah untuk melacak produktivitas karyawan. Gunanya apa sih? Shopee Seller pasti tahu, salah satu hal yang paling sulit dalam menjalani usaha adalah mengatur karyawannya. Nah, di sini kita akan memberikan Shopee Seller tips bagaimana sih untuk mengetahui performa karyawan yang baik, mana yang buruk. Dan yang baik akan kita reward atau akan kita berikan insentif lebih seperti bonus, ataukah makan siang gratis, atau apapun itu sesuai dengan kebijakan Shopee Seller. Nah, ada 3 hal yang dibutuhkan. Pertama adalah karyawannya itu, biasanya si packer harus menandai pesanan yang mereka pack. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai barcode scanner. Ini investasinya nggak semahal itu kok Shopee Seller, hanya sekitar 130 ribuan. Nah, yang terakhir, kita harus generate barcode untuk para packernya. Contohnya, gimana cara kita generate-nya adalah kita bisa ke Google, kita cari barcode generator. Nah, setelah itu kita bisa masukin semua nama packer yang ada di gudang Shopee Seller dan kita bisa copy paste ini ke dalam Microsoft Word, kita bisa print dan kita mempunyai list semua packer karyawan yang akan kita scan produktivitasnya. Shopee Seller bisa lihat sendiri di Excel kita, di tracker kita mempunyai beberapa kolom. Di kolom yang pertama itu adalah kolom nomor resi, yang kedua itu ada nama packernya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan rumus Excel, kita bisa mengetahui siapakah jasa kirim yang kita pakai. Nah, di sebelah kolom kanannya kita bisa melihat siapa aja packer dan jumlah total pesanan yang sudah mereka pack dalam hari itu. Semakin banyak yang mereka pack, maka warnanya akan semakin hijau, dan semakin sedikit yang mereka pack, warnanya akan semakin merah. Shopee Seller juga bisa melihat sendiri di kolom yang paling kanan itu adalah menghitung total jasa kirim yang ada. Jadi ketika jasa kirimnya datang, pihak logistik datang, kita bisa tahu, oh berapakah pesanan yang akan kita serahkan ke pihak logistik. Nah, yuk kita langsung mulai saja. Gimana sih caranya untuk melacak produktivitas karyawannya? Setelah Shopee Seller punya alat-alatnya untuk melacak produktivitas karyawan, kita langsung aja yuk praktekin gimana sih kita bisa men-track produktivitas si karyawan tersebut. Nah, yang pertama, kita bisa scan nomor resinya. Setelah itu kita bisa lihat siapakah karyawan yang nge-pack pesanan ini. Kita ambil barcode-nya kita dan kita scan. Nah, Shopee Seller bisa melihat sekarang di tracker bahwa nomor resi si cepat sudah kita scan. Itu akan si cepat akan bertambah 1 dan Ken yang mengepak pesanannya juga akan bertambah 1. Jadi itu akan menambahkan daftar pesanan yang Ken sudah kemas. Setelah proses scan selesai, kita bisa menempatkan pesanan si cepat ini ke keranjangnya atau ke tempatnya masing-masing. Setelah itu, kita akan lanjut ke pesanan yang berikutnya. Kita mempunyai pesanan dari JNT. Maka otomatis JNT akan bertambah 1 dan kita lihat yang nge-pack adalah Evan. Kita harus scan barcode Evan. Setelah sudah masuk ke dalam sistem, kita harus memisahkan pesanan ini ke tempatnya masing-masing. Nah, yang terakhir adalah tips yang paling unik. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat senario di mana pesanan ini dikemas 2 kali. Ketika kita scan nomor resinya, maka tracker kita otomatis akan berubah menjadi merah. Nah, itu menandakan bahwa ada pesanan duplikat yang dikemas 2 kali. Tracker ini juga selain berfungsi untuk melacak produktivitas karyawan, Shopee Seller juga bisa melacak mana pesanan yang dikemas 2 kali, sehingga tidak ada proses penyerahan 2 kali yang akan merugikan Shopee Seller. Kita lihat lagi siapa yang nge-pack, Evan. Nah, setelah itu kita bisa menyisihkan ini, kita bisa kembalikan ke raknya masing-masing karena kita tahu bahwa pesanan ini adalah pesanan yang duplikat. Nah, Shopee Seller, itu aja yang kita bisa pelajari dari tracker produktivitas karyawan. Semoga itu sangat bermanfaat buat Shopee Seller dan itu semua bisa menambah insentif karyawan lain yang mungkin performanya kurang untuk bekerja lebih giat lagi karena ada sesuatu yang dilihat di akhir hari, entah itu bonus ataukah hal-hal positif lainnya untuk si karyawan. Selamat bekerja Shopee Seller. Bye-bye. Terima kasih Shopee Seller sudah nonton. Semoga video tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu Shopee Seller untuk mempunyai proses pembuatan pesanan yang lebih efektif dan tentunya gudang yang jauh lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.